Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur dan alhamdulillah Allah menghantarkan kita dan memberikan kesehatan kepada kita, di mana aktivitas di dalam bulan Ramadan bukan hanya aktivitas saum saja, namun banyak sekali aktivitas-aktivitas yang lain yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilipat gandakan dari segala amalan-amalan. Nah, tujuan dari Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dalil ini mengatakan bahwa perintah yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia ini adalah suatu perintah yang Allah punya tujuan. Yang Allah punya tujuan dan perintah ini juga bisa dikatakan adalah perintah yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Karena kalimatnya bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Maka ini adalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tatkala mendengar kalimat ini dan kemudian sudah mengetahui bahwa ini ada masuk di dalam bulan Ramadan, maka tidak ada punya alasan kecuali ada uzur yang syar'i untuk meninggalkan perintah yang Allah berikan. Perintah ini juga mengandung arti dan makna yang begitu luar biasa. Tujuan Allah memerintahkan kita agar kemudian menjalankan aktivitas yaitu saum Ramadan dan aktivitas yang lain, maka tujuan akhirnya adalah agar membentuk insan atau manusia itu yang taat. Dalam kalimat itu dikatakan la'allakum tattaqun. Ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa hari ini kemudian setelah masuk di bulan Ramadan dan semuanya mendengarkan bahwa ada ayat yang mengarahkan, yang menyebutkan dan mengakui bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim, namun kemudian banyak sekali yang tidak terpanggil untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Justru banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Orang-orang yang mabuk-mabukan masih banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini karena banyak faktor yang kenapa kemudian mereka sebagai seorang muslim kemudian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang holik penciptanya, pengatur alam semesta ini. Nah, ini tentunya ada faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor individu, karena tidak adanya pemahaman secara individu sehingga kemudian tidak terpanggil untuk menjalankan perintah ini. Kemudian ada faktor kedua, faktor lingkungan yang kemudian membebaskan atau membiarkan terhadap perkara-perkara yang bisa jadi mereka tidak melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh Allah, namun abainya masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah faktor negara yang tidak menjalankan apa yang diamanahkan, ya, karena memang aturan yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada juga faktor-faktor pembiaran terhadap aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa di bulan Ramadan kemudian pemerintah juga menutup berbagai pintu-pintu kemaksiatan, perjudian, namun kemudian setelahnya kemudian kembali dibuka, bahkan masyarakat kemudian kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itu kalimat ini juga membentuk bagaimana takwa yang sebenarnya adalah takwa yang kemudian diikuti dengan sebuah pemahaman, kemudian dilakukan secara individu, lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan negara ikut mengontrolnya dan kemudian menerapkan. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama menjaga aktivitas Ramadan ini agar kemudian menjadi aktivitas yang penuh makna, membawa keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir tanpa diterapkannya syariat Allah di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.